Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan Polri berhasil mengevakuasi sebuah kendaraan city car dengan plat nomor B1672FOL. Mobil ini dievakuasi dari lantai 7 gedung Glodok Plaza dalam keadaan utuh. Dari dalam kendaraan ini, petugas menemukan karcis tiket masuk ke dalam Glodok Plaza pada hari Rabu, 15 Januari 2025 pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kendaraan ini milik salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, yakni Oshima Yukari, 25 tahun, yang berprofesi sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Tante korban yang melihat kendaraan keponakannya ini tak kuasa menahan tangis. Hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban hilang di dalam gedung diskotik Tiara, Glodok Plaza, Jakarta Barat. Petugas telah berhasil mengevakuasi 11 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza dan kini dalam proses identifikasi tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kita awal informasi pagi hari ini, viral seorang pengendara mobil diduga menggunakan senjata api untuk mengancam petugas SPBU di res area tol Jagorawi, Jakarta Timur. Ya, pengendara tersebut marah tidak dilayani pengisian BBM Pertalite karena tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Kamera CCTV merekam pengendara mobil yang terlibat cekcok dengan petugas SPBU di res area Cibubur Jalan Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur. Pengendara mobil ini marah diduga karena tidak dilayani untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Rupanya ia tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Karena emosi, pengemudi mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Pasca kejadian, petugas langsung meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Wajib kan? Iya. Kita juga udah nggak bantuin, plat nomor. Jadi hubungannya sih, mendingan depannya segera daftarin bakar aja. Oh, terus dia emosi? Sempat ngeluarin senjata gitu? Kalau senjata sih narik. Oh, narik ya, ke atas. Gitu aja, Pak. Takut nggak tadi petugas, Bang? Ya, berarti cuma kaget doang, Pak. Tengok doang kaget lah. Apaan ya? Ini kami menyikapin karena kejadian tadi setengah 6, lanjut kami ke TKP dan memang belum buat laporan polisi dan kami insya Allah kepolisian mudah-mudahan segera bisa mengungkap kasus tersebut. Meski senjata api tidak sempat diletuskan, namun polisi tetap menyelidiki kasus ini. Polisi masih mencari identitas pemilik senjata api itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap belasan kasus curanmor di berbagai wilayah di Kota Depok. Pengungkapan tersebut berkat penelusuran barang bukti rekaman CCTV yang didapat di lokasi kejadian. Aksi curanmor yang dilakukan 4 pelaku terekam CCTV di sebuah masjid kawasan Pondok Cina Beji, Depok. Berbekal kunci letter T, pelaku membobol motor sasarannya hanya dalam hitungan detik. Aksi ini dilakukan saat korban tengah menunaikan ibadah sholat Jumat. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang para pelaku beserta barang bukti motor curian. Berdasarkan catatan polisi selama 3 bulan terakhir, ada 11 laporan polisi yang sudah terungkap. Selain itu, 10 orang pelaku, 9 motor curian, serta surat-surat kendaraan dan berbagai jenis kunci letter T turut diamankan. Mereka melakukan pencurian berpura-pura ke masjid, tempat ibadah. Kemudian di saat sepi lengang, pada saat masyarakat sedang melakukan ibadah, mereka melakukan pencurian dengan letter T. Saat ini polisi masih mengejar sejumlah pelaku termasuk yang berperan sebagai penada. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Curanmor kembali beraksi dan menyasar motor yang ada di parkiran minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, aksi pelaku terekam CCTV hingga viral.
Komplotan curanmor terekam CCTV saat melancarkan aksinya di parkiran minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan Cikole, Kota Sukabumi. Kedua pelaku sempat berkeliling memantau situasi. Dan saat dirasa aman, satu pelaku membobol kunci kontak menggunakan letter T. Tak butuh waktu lama pelaku menggasak dan membawa kabur motor milik korban. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku ER dan E diringkus polisi di wilayah Sukelarang, Kabupaten Sukabumi. Selain itu petugas juga mengamankan seorang penadah U di wilayah Warung Kiara. Selain ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti kunci letter T dan 2 unit sepeda motor. Mencari target sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya, salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan menghampiri target sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian mengeluarkan alat berupa kunci T, berikut dengan mata kunci yang ujungnya telah diruncing. Selanjutnya, kedua motor hasil curian diserahkan kepada pemiliknya. Sementara para pelaku mendapat hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis jadi korban begal payudara saat berangkat kuliah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi itu terekam CCTV hingga viral. Kamera CCTV merekam korban LR saat berjalan untuk berangkat kuliah di samping Pasar Batu Jajar, Desa Batu Jajar Barat, Bandung Barat. Korban yang berpapasan dengan pelaku tiba-tiba melakukan tindak asusila dengan meraba bagian dada korban. Aksi asusila ini pun viral. Akibat kejadian ini korban syok hingga keluarga melaporkannya ke polisi. Pelaku pun dipanggil untuk dilakukan proses mediasi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan dan dibuktikan dengan diagnosis surat dari keluarga dan pihak terkait. Untuk pelaku yang saat ini memang sudah ada di Mako Polsek Batu Jajar. Kemudian perlu diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan ini dibuktikan. Usai kejadian, warga diimbau agar selalu berhati-hati terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas akibat ditabrak City Car yang melaju ugal-ugalan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ironisnya, korban merupakan ibu dan anak. Warga berusaha mengevakuasi bangkai motor yang remuk di kolong City Car usai tertabrak di Jalan Raya Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Sementara warga yang lain berupaya mengevakuasi korban yang terjatuh di tengah persawahan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah utara menuju kota Sampang. Tiba di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak korban yang merupakan ibu dan anak. Meski korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Pengemudinya sepeda motor itu meninggal di puskesmas Kedungdung, sementara pemboncengnya meninggal di rumah sakit Sampang. Inisial korban itu NH, pengemudi 26 tahun dan NS 50 tahun. Hasil penyelidikan sementara, kendaraan oleng karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebuah mobil bus Transjakarta terjebak di perlintasan kereta Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik berhamburan ke jalan lantaran terdengar tanda kereta akan melintas. Sebuah mobil bis Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti ini terjebak di perlintasan kereta Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mobil bis Transjakarta terjebak di jalan perlintasan kereta yang rusak serta licin pasca hujan. Bahkan tanda peringatan kereta akan melintas juga membuat para penumpang panik hingga turun dari dalam mobil bis Transjakarta. Sopir bis Transjakarta yang panik sempat meminta pertolongan warga sekitar. Akhirnya kendaraan tersebut berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Kalau Pak jalan rusak,
Sudah pelajaran yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat kali ya. Kini jalan perlintasan yang rusak telah dilakukan penambalan dengan menggunakan tanah. Namun warga khawatir di saat hujan turun, tanah tersebut tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah terus berlanjut. Ya, tim gabungan berjibaku di tengah lumpur serta material longsor untuk mencari korban beradu cepat dengan cuaca yang selalu berubah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban yang tertimbun longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, petugas berjibaku mencari korban di tengah medan berlumpur penuh material kayu, besi hingga pecahan kaca. Tim gabungan juga harus beradu cepat dengan cuaca seperti hujan deras dan kabut yang selalu berubah-ubah. Korban tadi masih kita lihat di seputaran itu ada bau-bau. Mudah-mudahan sebelum cuaca sudah mendung, mudah-mudahan sebelum hujan kita bisa menemukan korban yang tertimbun. Hingga Kamis siang, total sudah 22 korban dinyatakan tewas, sementara 4 orang masih dalam pencarian. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Sementara itu, akibat bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, aktivitas warga sangat terganggu. Proses evakuasi pun akan dilanjutkan pada siang hari. Berikut laporan reporter Hamzah Hasibuan dan juru kamera Sadusanto. Ya pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini menimbulkan keterhambatan bagi aktivitas para warga yang ada di sekitar TKP tanah longsor. Selain itu, salah satu desa yang paling terdampak dari bencana tanah longsor ini merupakan Desa Kasimpar yang berada di Kecamatan Petung Kriono. Dilaporkan terdapat sekitar 22 korban jiwa yang ditemukan dari TKP bencana tanah longsor. Selain itu, data terakhir yang kami dapatkan ini juga masih terdapat 4 orang yang dilaporkan hilang dan masih belum ditemukan di TKP bencana tanah longsor. Tim dari SAR dan juga TNI AL, Kepolisian dan BNPB ini nantinya akan melakukan evakuasi lebih lanjut, di mana proses evakuasi ini tidak dapat dilakukan pada malam hari karena jalanan yang terjal ditambah Kecamatan Petung Kriono ini berada di daratan tinggi dan pada malam hari ini bisa bersuhu sekitar 15 hingga 18 derajat Celcius ditambah dengan kabut yang mengurangi jarak pandang. Ini menjadi pertimbangan dari tim SAR gabungan untuk tidak melakukan evakuasi jenazah dari TKP bencana tanah longsor pada malam hari. Selain itu, nantinya tim SAR gabungan akan memperluas area pencarian untuk dapat mencari 4 orang hilang yang sebelumnya telah dilaporkan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadusanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Bakamla kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang. Ya, sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar sejak Rabu kemarin. Tim gabungan melanjutkan pembongkaran pagar laut yang berdiri di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sejak Rabu. 900 personil tim gabungan, TNI AL, Bakamla, Polair hingga nelayan dikerahkan untuk membongkar pagar sepanjang 30 km ini. Pembongkaran dimulai dari area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga dan berakhir di Pantai Krojo, Kabupaten Tangerang. Usai pembongkaran, puluhan perahu karet TNI AL kembali ke tepi pantai Kamis siang. Sejauh ini, 9 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 5 hari ke depan. Harapan kami sebenarnya hari ini tenang, ternyata tidak, sudah ngerasain semua. Jadi agak terhambat kami untuk pada saat personil kami ataupun nelayan pada saat pengikatan di pangkal-pangkalnya bambu. Untuk permudah operasi pembongkaran, TNI AL akan pindah dari posko Tanjung Pasir ke posko di Tanjung Kait mulai Jumat 24 Januari. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Laksana,
Ayus melaporkan. Pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis siang. Ia kedatangannya ini untuk membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pada lahan Laut Utara Tangerang atau daerah pagar laut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Kamis siang. Boyamin datang dengan membawa sejumlah dokumen untuk melaporkan dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pada Laut Utara Tangerang atau daerah pagar laut. Laporan telah diterima oleh bagian pengaduan dengan pasal yang dilaporkan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut Boyamin, kawasan pagar laut terdiri dari 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik HKSAR. Laporan ini didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil bahkan material. Ini kan apa? Laut itu tidak mungkin bisa disertifikatkan karena kalau letter C itu adalah kaitannya dengan sawah, terus letter D itu darat, jadi nggak ada. Nah, sertifikat diterbitkan prosesnya 2022-2023, berarti kan udah laut, udah nggak bisa. Maka versi saya memenuhi kualifikasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam surat pelaporan tersebut, Boyamin mengaku menulis nama-nama menteri yang menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid atas asal-usul penerbitan surat-surat tersebut. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejambati melaporkan. Pemirsa, ada saja tingkat siswa sekolah dasar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini. Bagaimana tidak saat asik bermain, kepala siswa kelas 2 itu terjepit kolong bangku hingga menangis histeris. Ya, peristiwa itu sontak membuat para guru dan siswa lainnya panik. Diam, jangan naik, nggak apa-apa. Diam. Keasikan bermain Rafasya, siswa sekolah dasar negeri Karanggitung 2, kelas 2 SD, Cilacap, Jawa Tengah ini menangis histeris saat kepalanya terjepit sandaran bangku sekolah saat jam istirahat. Siswa lain yang mengetahui insiden itu pun segera melapor ke guru. Meski sempat bingung, panik, dan takut menyakiti sang murid, salah seorang guru memberanikan diri dengan sigap mengevakuasi siswa tersebut, memotong sandaran bangku dengan gergaji. Hingga kepala Rafasya bisa terbebas dengan selamat tanpa luka. Evakuasi berlangsung dramatis selama 20 menit. Langsung mengambil tindakan dan lari menuju ke kelas. Ternyata anak tersebut masuk di sela-sela kursi tersebut. Akhirnya kami mengambil tindakan dengan memotong kayu yang menghalangi. Dan pada waktu itu posisi badan dan kepala di atas, terus kakinya di bawah. Usai pertolongan berhasil, kini Rafasya kembali tertawa dan bermain bersama teman-temannya. Diimbau bagi orang tua dan guru kelas untuk selalu mengingatkan murid dan anaknya untuk lebih berhati-hati saat bermain. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah mantan Ketua Umum P3 Jan Faridz digeledah KPK terkait kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat Harun Masiku. Sejumlah barang bukti disita dari rumah Jan Faridz. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat Rabu malam terkait kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku. Rumah yang digeledah adalah milik Jan Faridz, mantan Ketua Umum P3. Usai 5 jam penggeledahan, tim penyidik KPK dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata keluar dengan membawa 3 koper berwarna hitam, kardus, dan tas kecil. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Pasti akan ditanya barang bukti elektronik itu apa bentuknya. Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada informasi tambahan. Apakah bentuknya hard disk, laptop,
HP itu belum terkonfirmasi. Jan Faridz menjadi nama yang ikut terseret dalam korupsi Harun Masiku. Sebelumnya, akhir Desember 2024, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berangkat ke New Delhi, India, Kamis sore. Prabowo akan menghadiri sejumlah acara, termasuk perayaan Hari Republik. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi India, bertemu Presiden India Draupadi Murmu dan menghadiri peringatan kemerdekaan India ke-76 pada 26 Januari 2025. Selama di India, Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi. Dari India, Prabowo nanti akan bertolak ke Malaysia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. Perjanjian-perjanjian pertukaran MOU meliputi beberapa bidang, di antara bidang kesehatan, pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri digelar di Istana Batu Tulis, Bogor. Perayaan digelar sederhana, dihadiri elit PDI Perjuangan. Acara ulang tahun Megawati ke-78 tahun dihadiri oleh sejumlah tokoh dan kader PDI Perjuangan seperti Ganjar Pranowo, TB Hasanuddin, Eriko Sotarduga, dan elit PDI Perjuangan lainnya. Ganjar pun mengungkapkan perayaan ulang tahun Megawati digelar sederhana. Megawati memberikan tumpeng kepada beberapa orang terdekatnya. Karena tadi Ibu tidak menyambut, tapi suasananya lebih ke keluarga, keakraban, mengundang teman dekat, ya. Dan memang Ibu ingin menyelenggarakan ini secara sederhana. Ya senang aja sih. Ada temannya Ibu, ada dari partai, ya, ada dari menteri-menteri yang pernah bersama Ibu gitu ya. Jadi ya sebuah nuansa kekeluargaan, persahabatan. Tadi Ibu dansa sama cicitnya. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih, Mega dan juga pemirsa. Menikmati kelezatan soto Banjarnegara sudah tak asing, tapi ada sesuatu yang unik dan berbeda, yaitu sensasi soto bakar. Iya, dan disajikan unik ini membuat siapapun yang makan soto bakar merasakan kenikmatan yang lebih dengan aroma lebih harum serta lebih awet hangat. Menikmati kuliner soto di restoran atau rumah makan sudah biasa. Namun bagaimana dengan soto yang dibakar dulu sebelum dinikmati? Nah, lokasinya di sini nih, Soto Bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Warung soto ini menawarkan konsep yang cukup unik. Sebelum dinikmati, soto dibakar dahulu dan disajikan dengan menggunakan mangkuk dari tanah liat. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olahan daging ayam dan daging sapi. Salah satu menu favorit adalah soto daging sapi dan pengolahan pembakaran yang sempurna dengan menggunakan bumbu rempah pilihan terbaik, menghasilkan rasa yang gurih dan nikmat, serta bisa dinikmati dalam keadaan hangat. Soto biasanya kan dimasak lebih biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Dibakar, mungkin ini satu-satunya, ya pokoknya yang unik lah, tidak ada duanya. Terus rasanya ini pokok kuat banget, nendang banget, gurih. Kita punya kelebihan makannya itu panas terus dari awal kita nyeduh sampai akhir. Seruputan terakhir itu masih kondisinya panasnya terjaga. Harga menu soto bakar mulai Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa,
hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Bagaimana, cocok bukan menjadi pilihan bersama keluarga? Warung ini berada di jalur utama Banjarnegara Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nordin Ozi melaporkan. Pemirsa, para peserta turnamen Golf Pro M antusias menyambut kedatangan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat membuka turnamen rangkaian Indonesia Women's Open 2025 di Tangerang Selatan. Usai menyelesaikan sejumlah kegiatan, STY akan pulang ke Korea Selatan 26 Januari mendatang. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuka turnamen Golf Pro AM dalam rangkaian Indonesia Women's Open 2025 di Emeralda Golf Club BSD Tangerang Selatan, Banten. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari peserta turnamen. Bahkan banyak dari peserta yang memanfaatkan momen ini dengan bersuah foto dengan Shin Tae-yong. Diketahui, Shin Tae-yong berada di Indonesia tinggal hitungan hari lagi, sebab sang pelatih akan kembali pulang ke negara asalnya 26 Januari mendatang. Meski kembali ke Korsel, Shin Tae-yong dipastikan akan kerap datang ke tanah air karena dirinya masih memiliki banyak kerjaan termasuk Soccer Academy yang ia kembangkan di Indonesia. Sebelumnya Shin Tae-yong dipecat PSSI 6 Januari lalu karena hasil dirasakan kurang maksimal. Ini kursi pelatih timnas dipegang penyerang legendaris Belanda Patrick Kluivert. Pemirsa, Partai Perindo menggelar sunatan massal gratis untuk masyarakat kurang mampu di Desa Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten. Kegiatan ini sekaligus menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan Partai Perindo dalam menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tangisan anak-anak ini seketika pecah saat menjalani operasi sunat di Musola Baitul Fatah, Desa Rangkas Bitung Timur, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Namun tangisan mereka seketika berhenti dan berubah menjadi senyuman setelah mendapatkan hadiah serta bingkisan dari tim DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak, Banten. Sunatan massal kali ini merupakan tradisi DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak yang rutin dilaksanakan sejak 9 tahun lalu setiap menyambut bulan Rajab atau bulan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Massal kali ini ke-7 dengan total kerjasama kita dengan TPNI Kabupaten Lebak itu sekitar 849 anak. Hari ini paling sedikit kayaknya, rencana 15, yang hadir itu ada 11. Ada yatim juga ada yang mu'alaf 1. Alhamdulillah bisa dikirim hari ini. Sunatan massal menjadi salah satu dari banyaknya program dari Partai Perindo yang pro rakyat dan membantu masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan gol terjadi di pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2025. Sebanyak 40 gol tercipta dari 5 laga yang tersaji di Gor Babus Salam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Laga pembuka Liga Futsal Profesional 2025 pekan ketiga mempertemukan 3 Raja United melawan Pangsuma FC di Gor Babus Salam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pangsuma FC yang tampil kesetanan mampu mencetak 1 lusin gol saat melawan 3 Raja United. Pangsuma FC mendominasi seluruh jalannya pertandingan dan menyudahinya dengan skor 3-12. Di pertandingan kedua, laga sengit terjadi antara Sadakata FC melawan Unggul FC. Melawan tim papan atas tak membuat Sadakata gentar menghadapi Unggul FC. Perlawanan sengit terjadi hingga akhirnya kedua tim hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Pada pertandingan ketiga, juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC mampu menggasak lawannya Rafheli FC dengan skor telak 0-5. BTS FC masih terlalu tangguh bagi tim debutan Rafheli FC yang tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Di pertandingan keempat, giliran Favage Banua yang melumat lawannya Halus FC dengan skor telak 7-1.
Dengan kemenangan besar ini, Fafage Banua memuncaki klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2025 pada pekan ketiga ini. Sementara itu, pada laga pamungkas, Moncong Bulo berhasil menang besar melawan Kuda Laut Nusantara. Moncong Bulo masih terlalu perkasa untuk Kuda Laut Nusantara yang harus menyerah dengan skor 2-6. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar dan PAUD antusias menikmati program makan bergizi gratis di KRI Banda Aceh 593 yang berlabuh di dermaga Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara. Para siswa merasa bangga bisa berada di salah satu kapal perang kebanggaan Indonesia. Keceriaan terlihat di wajah ratusan siswa pendidikan usia dini, PAUD, dan SD yang menikmati program makan bergizi gratis. Namun kali ini terlihat dengan suasana berbeda karena mereka berada di dalam kapal perang kebanggaan Indonesia. TNI Angkatan Laut melalui Kolin Lamil mengaplikasikan program makan bergizi yang dicanangkan pemerintah. Memanfaatkan salah satu dapur di KRI Banda Aceh 593 yang tengah bersandar di dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sajian makanan merupakan menu bergizi 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, perkedel, capcay, tahu, susu, dan juga buah pisang. Selain pemberian makanan bergizi gratis, anak-anak juga mendapatkan pertunjukan hiburan badut karakter dan lomba berhadiah. Ya pemirsa, selaras dengan program pemerintah makan bergizi gratis, saat ini pihak dari TNI Angkatan Laut juga melaksanakan program makan bergizi gratis. Dan saat ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Bapak Laksda. Untuk Bapak, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak boleh diceritakan mungkin bagaimana program makan bergizi gratis hari ini? Jadi makan bergizi ini tidak hanya makan bergizi saja, Mbak. Jadi memang mereka ada program kunjungan anak-anak sekolah. Dan kebetulan ini PAUD-PAUD yang hadir saat ini ada 6 PAUD di lingkungan Kompleks TNI AL. Yang masak adalah juru masak kapal yang biasa masak untuk prajurit. Nah, ini satu ujian buat mereka apakah masakannya ini mengena dengan minat dan rasanya anak-anak ini. Dan saat ini disajikan di atas kapal. Ini antusiasme yang tinggi. Jadi segalanya hari ini kita dapat semua, Mbak. TNI AL berharap kedepannya makan bergizi gratis yang berlangsung di atas kapal akan terus berlanjut. Karena selain mendapatkan makanan bergizi, anak-anak juga dapat mengenal lebih dekat prajurit dan beragam kapal TNI Angkatan Laut. Di Jakarta, Alina Iyasya, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.